Cerita horor Alas Roban. Keangkeran Alas Roban sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Alas Roban merupakan kawasan hutan jati yang berada di Jawa Tengah, Jateng. Banyak kisah horor Alas Roban yang beredar di masyarakat, mulai dari tempat membuang mayat hingga tempat buang jin. Konon jalur yang melewati kawasan hutan ini, menjadi jalur paling angker di Jawa Tengah. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan Alas Roban, membuat cerita keangkeran Alas Roban semakin tersohor. Dikutip dari berbagai sumber, sopir bus dan warga sekitar kerap melihat makhluk astral di jalur lalu lintas kawasan hutan ini. Hantu yang menampakkan diri pun tidak tanggung-tanggung, mulai dari pengendara motor tanpa kepala hingga kuntilanak pencari tumbal. Cerita pengendara motor tanpa kepala ramai menjadi perbincangan di awal tahun 2000-an. Hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban. Konon, ia biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban pada malam hari. Terlebih, jika ada pengendara yang melihat ke belakang dari kaca spion. Hantu ini bisa muncul seketika dan membuat para pengendara hilang konsentrasi dalam berkendara. Hantu tanpa kepala ini melintasi Alas Roban saat tengah malam menuju dini hari. Beredar juga cerita bus hantu yang beroperasi di kawasan Alas Roban ini. Cerita keberadaan bus hantu jurusan Bekasi-Bandung ini terjadi di tahun 1996. Malam itu seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Pengendara itu harus melewati Alas Roban yang pada saat itu belum ada penerangan sama sekali. Suasana semakin mencekam ketika sudah masuk pukul 12 malam. Udara dingin jalur tersebut yang berada di tengah hutan membuat bulu kuduk merinding seketika. Terlebih ketika jalur tersebut diguyur hujan. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti pengendara motor dari belakang. Bus tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Merasa aneh, akhirnya pengendara motor memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal, banyak orang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban, sebab hal buruk akan terjadi. Benar saja, saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya. Namun, bus tersebut tampak ikut ngegas mempercepat lajunya. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat, bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor. Bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Jalur Alas Roban yang berlokasi di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kanan kirinya ditumbuh pohon-pohon tinggi, membuat merinding siapapun yang melintas. Kurangnya penerangan jalan juga membuat suasana seram semakin melekat dengan tempat ini. Sekilas, jalan di Alas Roban tidak berbeda dengan jalan-jalan lain di tengah hutan Indonesia. Jalur yang dibuat dari zaman Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels ini telah banyak memakan korban karena sepanjang hutan ini sering terjadi kecelakaan yang tak terhitung banyaknya. Memang, kontur tanah yang tidak bersahabat dapat menjadi salah satu penyebab. Kondisi jalan yang menanjak curam dan berkelok serta padatnya lalu lintas karena dilewati kendaraan. The Grote Posweg alias Alas Roban dibangun pada abad ke-18 saat Indonesia masih dijajah Belanda. Jalan ini digagas oleh Daendels dan jalur tersebut dibangun menggunakan keringat kaum pribumi yang merupakan tenaga kerja paksa. Untuk membuat jalur Alas Roban sangat sulit karena harus membuka hutan serta membelah gunung. Tentunya itu semua dilakukan oleh para pekerja tanpa menerima upah sedikit juga tidak diberi waktu istirahat yang cukup. Akibat dari tindakan penjajah yang kejam, banyak dari pekerja yang kelelahan dan meninggal dunia.
Kejamnya, mayat para pekerja yang meninggal dibuang begitu saja di pinggir jalan. Oleh karena itu, banyak orang yang percaya bahwa arwah para pekerja paksa tersebut masih bergentayangan di Alas Roban. Wilayah Alas Roban juga ada penunggu bernama Tumenggung Bau Reksa. Kabupaten Batang adalah daerah pemerintahan dari Sultan Agung Mataram yang dipimpin oleh seorang raden bernama Bau Reksa sebagai Tumenggung. Tumenggung Bau Reksa berencana membuka kawasan tersebut sebagai lahan pertanian, mengikuti rencana penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Namun masalah ini malah menimbulkan rasa kurang nyaman bagi penunggu Alas Roban, Jawa Tengah. Makhluk halus yang sangat terganggu, akhirnya memberikan perlawanan dan melakukan penyerangan ke prajurit dengan mengirim penyakit yang berakhir pada kematian. Demi menghentikan masalah ini maka Tumenggung Bau Reksa melakukan komunikasi dengan makhluk penghuni tempat itu. Maka hasil akhirnya Tumenggung mencapai kesepakatan dengan balasan berupa hasil sedekah bumi dalam bentuk sesajian yang berupa hasil panen. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.